hadir hari ini atau ada yang tidak sekolah? Siapa yang tidak hadir? Membedakan apa itu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling dan luas itu sama atau tidak? Tidak sama, beda ya, keliling dan luas. Kemudian antara jari-jari dan diameter hanya sebagian tadi yang ingat. Oke. Ini adalah unsur lingkaran. Ibu mengingatkan kembali nih. Sama-sama ya, supaya ingat. Ini adalah bagian-bagian atau unsur-unsur dari lingkaran. Ibu ingatkan kembali nih materi yang kemarin kita pelajari. Di sini yang garis biru ini namanya dia ya. Yang di tengah-tengah ini namanya apa? Titik pusat lingkaran. Dari titik A ke titik O ini disebut apa? Jari-jari ya. Jadi setengah dari diameter itu disebut jari. Dari titik A ke C ini disebut apa? Tali busur, ya, tali busur. Kemudian yang berupa lingkaran, garis lingkaran dari A ke C, C ke B, dan B ke A atau A ke B disebut busur. Daerah asing yang untuk berwarna hijau tempereng. Yang ini disebut juring. Garis O ke D, titik O ke titik D disebut apotema. Jadi nanti ketika ada yang bertanya, apa itu unsur lingkaran? Tinggal ingat, unsur lingkaran itu ada 8 unsur. Titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, apotema, tempereng, dan apa lagi? Juringnya dan juring. Jadi itu ada 8 unsur. Dan itu ketika kita belajar lingkaran baik di SD ataupun di SMP, itu semuanya sama. 8 unsur itu tidak ada bedanya, ya. Tetap akan dipelajari. Ada jari-jari dan diameter. Oke. Jadi untuk video berikut ini Ibu minta kalian simak baik-baik. Nanti jika ada pertanyaan nanti boleh ditanyakan kepada Ibu. Ini nanti kalian bisa membedakan mana itu yang namanya keliling dan mana yang namanya luas lingkaran. Jadi nanti ketika ada soal yang muncul, kalian bisa membedakan, soal ini berkaitan dengan keliling ataupun luas lingkaran. Jadi sudah tidak bingung, ya. Karena keliling dan luas itu memiliki rumus yang berbeda. Ya, tolong simak ya dengan baik. Yang pertama, untuk mencari panjang keliling lingkaran, kita akan menggunakan rumus. Rumusnya adalah K sama dengan Pi dikali D. Atau bisa ditulis dengan K sama dengan Pi D.
dengan K-nya itu sama dengan keliling lingkaran, Pi itu merupakan angka yang besarnya 22/7 atau 3,14. Dan D itu sama dengan diameter. Dan pada materi sebelumnya, kamu telah mengetahui bahwa diameter besarnya sama dengan 2 kali jari-jari. Atau ditulis D sama dengan 2R. Dengan demikian, maka penulisan rumus K sama dengan Pi dikali D bisa kita ganti dengan K sama dengan Pi dikali 2R. Atau K sama dengan 2πr. Untuk lebih jelasnya, mari kita melihat contoh berikut. Sebuah lingkaran mempunyai jari-jari 14 cm. Berapakah keliling lingkaran tersebut? Penyelesaiannya, kita akan gunakan rumus K sama dengan 2πr. Kita masukkan nilai R 14 cm, dan untuk Pi-nya kita akan gunakan 22/7. Kenapa? Karena untuk R yang merupakan kelipatan 7, yaitu 7, 14, 21, 28, dan seterusnya, itu kita gunakan Pi 22/7. Dan untuk jari-jari atau R selain kelipatan 7, kita bisa gunakan Pi yang sama dengan 3,14. Jadi, kembali lagi ke soalnya, yaitu K sama dengan 2πr. Kita masukkan R-nya 14, dan kita gunakan Pi-nya 22/7, sehingga menjadi K sama dengan 2 dikali 22/7 dikali 14. Selanjutnya, 14 dengan 7 bisa sama-sama kita coret. Sama-sama kita bagi 7, sehingga 14 dicoret menjadi 2 dan 7 dicoret menjadi 1, atau habis. Sehingga K-nya sama dengan 2 dikali 22 dikali 2 sama dengan 88. Jadi keliling lingkarannya adalah 88 cm. Kita coba contoh berikutnya ya, yaitu Maher ingin menghias keliling tutup tempat makanan seperti pada gambar berikut. Maher menghiasnya dengan pita berwarna biru. Maher perlu menentukan panjang diameter tutup terlebih dahulu, dan Maher mendapatkan panjang garisnya atau panjang diameternya itu adalah 15 cm. Jadi pertanyaannya, berapa sentimeter panjang pita yang dibutuhkan Maher yang tepat? Langkah penyelesaiannya, kita akan menggunakan rumus keliling lingkaran, yaitu K sama dengan Pi D. Dengan nilai Pi-nya itu 22/7 atau 3,14, dan diameternya di sini 15 cm, maka nilai Pi yang kita gunakan sebaiknya 3,14. Karena diameternya yang sama dengan 15 itu bukan merupakan kelipatan 7. 15 sudah harus bagi 7 ya. Maka dengan demikian diperoleh K sama dengan 3,14 dikali 15. Atau K-nya itu sama dengan 47,1. Jadi panjang pita yang dibutuhkan Maher adalah 47,1 cm.
Jadi, itu tadi semua tentang keliling lingkaran. Sekarang, kita ke luas lingkaran. Husna Ayo, ingin perhatikan menghias tentang luas tutup lingkaran. toples seperti pada gambar. Perhatikan. Husna menghiasnya dengan kain. Sebelum menghias tutup tersebut, berapa meter kain yang dibutuhkan Oke, untuk diameternya menghiasnya? berapa? Nilai Diameter berapa? tutup toples tersebut adalah 28 cm. Dapatkah kamu membantu Husna menentukan kain yang dibutuhkan? Untuk membantu Husna menentukan kain yang dibutuhkan, kita perlu tahu berapa luas tutup toples tersebut. Dan tahukah kalian, luas lingkaran dirumuskan dengan L sama dengan pi r pangkat 2 atau L sama dengan pi r kuadrat. Dengan keterangan L adalah daerah luas lingkaran, R adalah panjang jari-jari lingkaran, dan pi adalah 3,14 atau 22/7. Jadi, sekarang kita telah mengetahui cara menghitung luas lingkaran. Tutup tempat makanan itu merupakan lingkaran. Diameternya 28 cm. Jika diameternya 28 cm, maka Nilai P-nya berapa? jari-jarinya sama dengan diameter dibagi 2 atau 28 dibagi 2 sama dengan 14. Dan setelah kita hitung jari-jarinya, baru sekarang kita hitung luas lingkarannya. Dengan rumus L sama dengan pi r kuadrat dan R-nya itu sama dengan 14 yang merupakan kelipatan 7. Jadi pi-nya di sini kita akan gunakan 22/7. Jadi L-nya sama dengan 22/7 dikali 14 kuadrat. Atau 14 kuadrat itu bisa kita tulis menjadi 14 dikali 14, sehingga luasnya sama dengan 22/7 dikali 14 dikali 14. Kemudian 14 dan 7 bisa sama-sama kita catat atau sama-sama kita bagi dengan 7 menjadi 14 dicoret menjadi 2 dan 7 dicoret menjadi 1 atau habis, sehingga luasnya sekarang sama dengan 22 dikali 2 dikali 14 atau sama dengan 616. Jadi kain yang dibutuhkan oleh Husna adalah 616 cm kuadrat. Dan terakhir, kita akan merangkum semua rumus yang telah kita pelajari pada lingkaran. Yang pertama, diameter. Diameter sama dengan 2 dikali R, atau bisa kita tulis dengan diameter sama dengan 2R. Dan jika rumusnya kita balik, yaitu R atau jari-jari sama dengan diameter dibagi 2, atau bisa kita tulis R sama dengan D/2. Kemudian untuk keliling lingkaran, K sama dengan Pi dikali D, atau K sama dengan Pi D jika di dalam soal diketahui diameter. Namun jika di soal tersebut diketahui jari-jari, kalian bisa gunakan rumus K sama dengan 2 dikali Pi dikali R, atau bisa kita tulis dengan K sama dengan 2 Pi R. Dan yang terakhir, rumus luas lingkaran, yaitu L sama dengan Pi dikali R pangkat 2, atau bisa kita tulis L sama dengan Pi
R kuadrat. Dan pada video selanjutnya, yaitu pada video coret-coret, kita akan belajar bagaimana jadi tadi sudah lihat ya perbedaan antara keliling dan luas lingkaran. Apakah rumus keliling dan luas lingkaran itu rumusnya sama atau tidak? Beda ya? Beda. Jadi antara keliling dan luas lingkaran itu harus kalian bisa bedakan. Perhatikan sini. Ini ibu ada jam dinding, ya. Jadi nanti ketika ada yang bertanya, ada benda berbentuk lingkaran, kira-kira yang mana yang disebut keliling dan yang mana yang disebut dengan luas, ya. Jadi harus kalian bisa bedakan. Baik itu dibangun datar keliling, lingkaran ataupun bangun datar lainnya, ya. Ketika ditanya harus mampu kalian bedakan mana keliling maupun mana luas. Perhatikan sini. Halo. Halo. Kita tepuk fokus dulu. Oke, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk 5 2 kali. Oke, berarti masih fokus ya? Masih fokus. Oke, perhatikan sini. Yang namanya keliling, bangun datar dan bangun ruang itu berbeda ya. Oke, perhatikan sini. Ini ibu ada memegang sebuah jam dinding. Ini adalah benda yang berbentuk lingkaran. Jadi benda apa saja yang berbentuk lingkaran, kalian harus bisa membedakan mana yang disebut keliling dan mana yang disebut luas. Yang namanya keliling itu yang bagian luarnya nih. Sudah? Ini disebut dengan keliling. Di bagian luarnya, ya, di bagian luar. Jadi yang namanya keliling itu bagian luar dari benda yang berbentuk lingkaran. Sedangkan luas, halo Maulidia, perhatikan sini. Yang bagian luar lingkaran ini disebut dengan keliling. Sedangkan yang bagian di dalam lingkarannya itu disebut dengan luas. Jadi dia tidak memiliki volume, dia hanya memiliki luas. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Abi. Berdiri dulu, pakai mic. Oke, salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kalau luasnya sudah diketahui tapi nilai jari-jarinya belum ada, bagaimana cara kerjanya? Oke, terima kasih. Jarinya di sini Ibu kasih contoh. Jari-jarinya di sini, ya, luasnya diketahui. Luas sebuah lingkaran nilainya 154 cm pangkat 2. Sekarang ditanya jari-jari. Masih menggunakan rumus yang sama, tinggal kita mengisi nilai yang diketahui oleh soal. Karena yang di sini diketahuinya luas, maka kita taruh di sini 154 cm, dan jadi nilai P-nya kita bisa menggunakan 22/7 dikali R pangkat 2. Karena ditanya R pangkat 2, maka masih tetap ditulis R karena nilainya belum diketahui. Nah, sekarang R-nya, karena di sini ditanyakan R, kita tarik ke bagian kiri. Jadi R pangkat 2 sama dengan 22/7 dikali 154, ya, sentimeter. Sekarang kita cari lagi 154 bisa dibagi 7 atau tidak? 154 bisa dibagi 7? Bisa. Meja, coba cari di depan. 154 dibagi 7 hasilnya berapa kira-kira? 154
454 dibagi 7. Perhatikan ya, soal-soal seperti ini kadang keluarnya di ujian. Jadi harus perhatikan baik-baik. Ya, kita beri tepuk tangan untuk meja ya. Jadi 154 bisa dibagi 7, hasilnya 22 ya. Tinggal dikasih kali 22 dikali 22 ya. R pangkat 2 sama dengan siapa yang bisa? 22 kali 22. Naura masih di depan. Ini saja ya. 22 dikali 22. Empat ratus 484. R pangkat 2 mungkin ada yang masih ingat ketika belajar di kelas 5. Jika dipangkatkan 2, ketika kita mau mencari hasilnya bisa menggunakan apa? Akar, bukan apa ya. Kita bisa menggunakan akar. Jadi pangkat 2 itu bisa kita cari menggunakan akar. Jadi cari-cari sama dengan akar dari 484. Nah, di sini baru bisa menemukan berapa akar dari 484. Ada yang masih ingat? Cara menentukan akar. Kita bisa lihat satuannya. Satuannya di sini berapa? Satuannya berapa? 4. Sekarang berapa kali berapa yang hasilnya itu 4 dibagi 2 kali 2 ya. Sekarang kita bisa lihat dari hasil perkalian tadi nih ya. Hasil perkalian 22 kali 22 kan hasilnya 484. Berarti akar dari 484 itu adalah 22. Jadi harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Akar itu misalnya 11 dikali 11, 13 dikali 13, itu menggunakan akar ya. Bisa seperti itu. Jadi jari-jarinya sama dengan 22. Oke, bisa dipahami Abi? Bisa. Dibuka. Dia kelompoknya. Gina kelompok berapa? Kelompok 1 menjelaskan tugas. Oke, perhatikan ini semua. Diketahui jari-jari sama dengan 11, pi sama dengan 3,4, 2 sama dengan pi kali pangkat 2 sama dengan 3,4 kali 11 cm kali 11 cm sama dengan 379,94 cm. Oke, benar atau tidak? Benar ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Kelompok berikut, kelompok Oke, sebentar nanti tugasnya semua masuk di kelompok. Hey!
Nomor 1 itu ditanya luas lingkaran dengan panjang diameternya itu 28 cm. Nomor 1 28 cm. Ditanya luas lingkarannya. Dan yang terakhir, hitunglah panjang jari-jari pada lingkaran di bawah ini. Luasnya di bawah itu 154 cm. 154 cm. Ya. Nomor 5 154 cm. Saya kasih waktu 20 menit lagi ya untuk mengerjakan soal. Tentang luas lingkaran yang kita pelajari tadi, apa saja yang kalian ingat tentang hal-hal yang telah dipelajari tadi? Ada yang bisa? Ayo, Laura maju di depan. Ya. Selain unsur-unsur lingkaran, apa lagi kira-kira yang bisa kalian ambil? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya apa? Ya. Kami dapat mengetahui apa bedanya luas lingkaran dan keliling lingkaran. Ya. Bisa mengetahui perbedaan antara luas lingkaran dan keliling lingkaran. Apa lagi? Unsur-unsur lingkaran. Terdiri dari apa saja? Setelah kalian pelajari materi yang telah ibu jelaskan tadi, kalian bisa membedakan konsep antara keliling lingkaran dan luas. Nah, jadi sudah bisa membedakan ya, apa itu keliling lingkaran dan luas lingkaran. Harus bisa membedakan rumus yang digunakan itu seperti apa. Rumus antara keliling lingkaran dan luas lingkaran itu sama atau tidak? Sama atau